Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, rupanya mengikuti Kristus sangat melebihi dari apa yang dituntut oleh hukum negara atau hukum-hukum di masyarakat, juga dalam hukum Taurat. Memang bagaimanapun membunuh sudah jelas salah. Semua orang akan mengatakan, wah hukum itu. Tapi kalau hanya marah, ngeri juga ya. Marah pun sudah harus dihukum. Berarti tiap hari pula kita marah. Memang ada seorang atau sepasang pengantin baru ya, baru 3 bulan mereka menikah, menelpon pastornya yang memberkati dia. Pastor, kami bertengkar, saya bertengkar dengan suami saya. Pastor ini bijaksana lah dia kan. Ya biasa, memang sudah berjalan beberapa waktu, akan ada pertengkaran biasa itu di antara suami istri, akan ada pertengkaran. Ya nggak apa-apa anakku, sabar aja. Apa rupanya pertengkaran? Ya itulah, dari pagi di teleponnya, namanya entah si Erna itu saya dengarkan, Erna, adik terlambat ya, sabar kau ya. Jadi di situ, ngapain terlambat? Karena pengantin mana? Manja kali, marahlah aku. Jadi kenapa rupanya? Dan itulah, barusan lagi datang telepon si Erna itu. Padahal sudah aku marah kali. Rupanya memang sekretaris di kantornya katakan kepada abang itu bahwa bos nggak keberatan terlambat karena ya namanya pun mengurus barang, ya nggak apa-apa. Rupanya itu apa? Kalau gitu minta maaflah kau kepada suamimu, kau memang emosi kali. Bukan itu persoalannya, makin nangis dia. Jadi apa persoalannya? Mayatnya ininya rupanya dipukulnya sampai mati suaminya. Itulah persoalannya kan. Dari marah dipukulnya katanya dengan entah apa itu, jadi pecah kepalanya. Itulah persoalan kan. Sebenarnya memang mengerikan itu ya, sikap terhadap sesama adalah ukuran sikap terhadap Tuhan. Kalau di dalam hukum Taurat tadi jangan membunuh, dengan sesama ngeri kali kan, dan itu dengan Tuhan, karena sebenarnya memang Tuhanlah yang mempunyai hidup. Dari Tuhan ya kehidupan kita. Dialah yang memegang semua kehidupan ini. Angkar jago pula ada orang membunuh. Marah sebenarnya ini merupakan sesuatu nyala yang luar biasa. Kalau disimpan memang akhirnya ini bisa sampai membunuh si perempuan tadi. Tidak ada asal usulnya hanya karena didengarnya cemburu dan seterusnya diambilnya pemukul, dipukulnya dan akhirnya mati. Kemarahan yang luar biasa ya. Dan pada hari ini itulah yang diinginkan oleh Kristus. Sampai dikatakan marah dihukum. Apalagi kita, tidak boleh kita mengatakan orang lain kafir. Kalau orang lain yang mengatakan biarlah. Tapi kita sebagai pengikut Kristus mengatakan jangan pernah barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, jangan kita mengkafirkan orang lain. Semuanya anak Allah, semua anak Tuhan. Tah lain pun imannya, lain kepercayaannya, lain sukunya, lain bangsanya, tetapnya itu anak Tuhan. Ini mereka mencari siapakah Tuhan itu. Tapi karena kafir itu sebenarnya kan tidak bertuhan itunya kan, menyembah berhala. Dan kita tidak dibolehkan mengatakan itu kepada orang lain. Saudara seiman, saudara yang tidak seiman. Saudara-saudara, itunya. Itu prinsip kita. Dan itu untuk orang Yahudi pada masa itu ya sulit itu. Karena di luar mereka orang kafir semua. Orang-orang Romawi kafir. Orang pokoknya yang tidak mau percaya kepada hukum Taurat dan mengikuti Yahweh kafir. Dan itu yang dilarang oleh Yesus. Dalam hal inilah para bapak dan ibu, memang dengan kemarahan, dengan mengatakan kafir atau jahil, sebenarnya kita membunuh.
membunuh. Tadi memang si perempuan ini kurasa buru bataknya itu ya. Ngeri kali sampai membunuh. Anggar jago ini bahaya nih kan. Tapi memang ada istilahnya yang sekarang itu kan membunuh karakter. Itu sangat pahit itu ya. Bisa kita fitnah, bisa kita buat sesuatu yang lain, kita marahi dan akhirnya karakternya bisa terbunuh. Seorang bapak atau seorang orang tua, bapak dan ibu yang terus-terus memarahi anaknya, itu membunuh karakter. Lama-lama ketakutan itu. Walaupun dikatakan kan orang tua itu marah karena cinta. Tapi mana terus-terus dimarahi, terus-terus cinta. Memang tak jelaskan. Jadi kadang-kadang orang tua pun harus refleksi sedikit. Marah itu betul cinta atau karena suntuk dari kantor dipukulnya anaknya. 1000 kalilah kau sudah dari kantor tadi, pong. Ini membunuh karakter. Atau kalau kita pun marah kepada kawan atau memfitnah kawan atau membuat sesuatu jahil kepada kawan, kita katakan kawan itu kafir, sebenarnya itu sudah membunuh. Mungkin bukan membunuh secara fisik, tapi tadi pembunuhan karakter itu. Dan itu banyak terjadi sekarang kan dalam politik. Dibuat entah apa-apa supaya akhirnya orang ini jadi karakternya dilihat orang jadi lain. Dan pada hari ini itulah yang justru dilawan oleh Kristus. Jangan satu pun di antara kita yang memang membuat seperti itu. Jangan membiarkan amarah, jangan membiarkan kata-kata yang tidak pas, jangan akhirnya memfitnah dan seterusnya. Karena itulah seperti yang dikatakan tadi dalam surat Paulus kepada umat di Korintus, semua ini menutupi mata kita, menyelubungi hati kita, tidak lagi melihat kasih Kristus itu. Kristus mengatakan tadi, contoh, bertobatlah, berdamailah. Berdamailah dengan orang atau berdamailah dengan dirimu. Bertobatlah, minta ampunlah kepada Tuhan. Kalau tidak nanti kamu akan dipenjara katanya. Akibatnya, marilah kita para bapak dan ibu pada hari ini ketika Yesus mengatakan bahwa membunuh memang salah, tapi marah, mengatakan kafir dan jahil juga adalah sangat salah. Kita bawa itu dalam hati kita agar rahmat Tuhan itu kembali menyelubungi kita, kita akui itu dalam tobat dan kita akan dikasihi Yesus kembali. Amin.